Presiden Jokowi hadir bersama ribuan relawan yang tergabung dalam Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, dalam acara silaturahmi nasional pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Kehadiran Jokowi disambut meriah oleh peserta yang terdiri dari beberapa elemen relawan. Menilik aspirasi yang disampaikan lewat spanduk, poster, maupun teriakan peserta, temu relawan ini tidak bisa dimaknai semata sebagai temu kangen biasa. Publik menduga ada kaitan dengan agenda politik Pilpres 2024. Beberapa peserta juga terlihat menggunakan kaos bertuliskan, 2024 Manut Jokowi, yang juga menjadi tema deklarasi relawan. Bahkan ada juga poster, spanduk, dan teriakan, Jokowi 3 periode. Terlebih, Jokowi juga terang-terangan memberikan kriteria capres yang menurutnya perlu didukung relawan. Terlepas dari kontroversi netralitas kepala negara untuk Pilpres 2024, publik mencatat beberapa isu lain. Publik menyoroti dampak kemacetan dan tumpukan sampah yang memenuhi GBK yang menjadi lokasi kegiatan. Beberapa pihak juga memberikan kritik tajam pada kegiatan temu relawan Jokowi itu. Berikut ini ikhtisar pendapat publik usai temu relawan Nusantara Bersatu. 1. Timbulan sampah hingga 31 ton. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperkirakan produksi sampah yang dihasilkan kegiatan temu relawan ini mencapai 31 ton. Dinas LH menugaskan tak kurang dari 500 pasukan oranye untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan di GBK. Selain petugas, puluhan kendaraan pengangkut sampah juga dikerahkan untuk mengembalikan kebersihan GBK dari sampah-sampah yang berserakan. 2. Kritik atas penggunaan GBK. Penggunaan GBK sebagai lokasi temu relawan mendapat kritik tajam dari banyak kalangan. Pasalnya, sejak awal November yang lalu Menpora Zainuddin Amali telah menyatakan jika GBK tidak boleh dipakai untuk konser dan kegiatan publik lain hingga Piala Dunia U20 yang digelar tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Memberikan klarifikasi atas izin kegiatan temu relawan, Menpora berdalih bahwa larangan itu akan berlaku setelah Kementerian PUPR memulai proses renovasi. Akan tetapi sepertinya hal itu tidak mungkin dapat menghapus penilaian publik yang menganggap Menpora membuat aturan dan melanggar aturan sendiri untuk kepentingan kelompok tertentu. 3. Kritik atas ketidakpekaan bencana Cianjur. Hingar-bingar temu nasional di saat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang hanya berjarak sekitar 100 km dari lokasi kegiatan juga mendapat sorotan publik. Terlebih lagi bencana itu belum sepekan berlalu dan proses pencarian korban masih berlangsung. Meskipun pihak istana telah mengklarifikasi Presiden Jokowi sudah 2 kali melakukan kunjungan ke lokasi bencana, sepertinya sulit bagi publik untuk tidak mengecam kegiatan yang dimeriahkan beberapa hiburan itu sebagai kegiatan yang tidak peka terhadap perasaan ribuan korban gempa Cianjur. 4. Kritik atas mobilisasi massa. Banyak peserta aksi yang mengungkapkan kekecewaannya karena kegiatan tidak sesuai dengan ajakan keberangkatan. Informasi yang diterima, para peserta kegiatan temu nasional itu diajak untuk mengikuti istighosah dan doa bersama. Peserta kecewa karena sama sekali tidak ada kegiatan istighosah. Bahkan acara diisi dengan hiburan musik yang jauh dari makna istighosah. Beredar juga di media sosial yang memperlihatkan peserta yang menerima bayaran usai menghadiri temu nasional. Meskipun panitia memberikan klarifikasi tidak melakukan manipulasi informasi, sulit untuk menghilangkan persepsi publik adanya mobilisasi massa untuk mengikuti temu relawan nasional itu. 5. Kritik dari partai politik. Kecaman terhadap kegiatan temu relawan nasional itu juga datang dari partai-partai politik peserta pemilu. Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap misalnya menyebut kegiatan relawan itu sebagai ugal-ugalan dengan mengaitkan dengan tampilan berita soal pelarangan penggunaan GBK untuk konser dan pertemuan lainnya karena disiapkan untuk Piala Dunia U20. PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi yang juga menjadi kadernya memberikan kritik tak kalah tajam. Anggota DPR fraksi PDIP Dedi Yefri Sitorus menilai kegiatan yang digelar relawan tersebut merendahkan dan menjebak Jokowi, bahkan merugikan kewibawaan Presiden. Kritik senada bahkan langsung dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Secara terang-terangan, Hasto menyebut ada elit relawan yang dekat dengan kekuasaan yang memanfaatkan kebaikan Jokowi tapi malah menurunkan citra Presiden.
Kritik dari parpol itu menimbulkan pertanyaan publik, apakah dalam Pilpres 2024 nanti Jokowi ingin tampil sebagai kingmaker? Atau kegiatan relawan itu merupakan desakan pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi bahkan mengubah konstitusi untuk memberi jalan Jokowi 3 periode. Yang jelas, saat ini publik berharap kontestasi Pilpres 2024 dijalankan secara jujur dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.